Setiap orang tumbuh dengan pengalaman sinemanya masing-masing. Masa kecilku yang masih lekat dengan TV menjadikan sinetron menjadi produk media yang paling sering aku konsumsi. Apalah bioskop di Nganjuk, saat itu baru berdiri bioskop tahun 2020. Jadi praktis aku menonton film dari aplikasi bajakan macam Balkan 30 karena uang saku yang terbatas buat langganan aplikasi premium. Tapi, kalau diingat-ingat dulu, semasa SD, aku dan teman-teman sekelasku mengalami fase pengalaman sinema yang sama. Akses kami ke internet yang terbatas, juga Android yang saat itu belum se-booming sekarang, membuat apa yang diomongin di sekolah ya seputar apa yang dilihat di TV semalam. Waktu itu ya kalau nggak nonton sinetron putih abu-abu, anak jalanan, cinta cenut dan sinetron sejenis, ya kalau diingat-ingat lagi patternnya sama sebenarnya. Misalnya pertama soal remaja baik versus remaja buruk. Sinetron remaja kala itu isinya banyak menggambarkan antara si miskin yang masuk ke lingkungan si kaya, lalu si miskin yang digambarkan cuma sebagai remaja yang baik, santun, sementara si kaya dengan sifat arogannya. Makanya jadi anak baru gak usah macem-macem, terutama sama gue. Heh, orang kayak sombong yang suka buang sampah di lampu merah, lo pikir lo siapa sih? Harus lo kasih contoh kita semua. Dan ya kita tahu akhirnya biasanya si miskin jatuh cinta dengan si kaya. Biasanya si miskin ini lebih banyak seingatku digambarkan oleh peran perempuan. Dan si kaya ini adalah dari peran laki-laki. Terus adegan wajibnya adalah, Bima, lihat mataku, kamu bukan cowok yang kayak gini. Dan apa ya, seolah perempuan dalam hal ini selalu menjadi kompas moral laki-laki untuk selalu menjadi boundaries untuk laki-laki agar laki-laki tidak bersikap buruk gitu. Dan sekarang aku juga menyadari bahwa perempuan dalam hal ini selalu ditempatkan pada peran-peran yang lemah yang selalu perlu dilindungi oleh cowok-cowok arogan ini. Sementara si cowok digambarkan sebagai senakal-nakalnya cowok. Cowok selalu ingin perempuan yang lebih baik untuk jadi pendamping mereka. Dan ini menjadikan aku menyadari bahwa polarisasi dalam sinetron remaja saat itu sangat nyata, mana yang hitam dan putih, mana yang baik dan buruk itu sangat tergambar dengan jelas. Sebuah film sendiri sejak awal tidak pernah netral atau bebas dari nilai atau ya dibuat hanya karena ingin memenuhi plot cerita tertentu. Film sejak awal merupakan sebuah wakil dari sistem gagasan dominan yang berusaha dipertahankan oleh pembuatnya. Gagasan bahwa si miskin selalu baik, si kaya selalu jahat, perempuan itu lemah dan perlu dilindungi itu adalah gagasan yang terus ingin dipelihara di konstruksi sosial kita. Dan salah satu konstruksi sosial yang ingin terus dijaga adalah dengan cara mendemonisasi perempuan. Ya, membuat wanita seolah menjadi demon atau evil. Perempuan digambarkan sebagai orang yang suka gosip, lalu perebut laki-laki perempuan lain, atau orang yang cenderung mengedepankan emosi daripada logika. Dan mereka kerap digambarkan sebagai orang-orang yang hanya mengurusi urusan-urusan yang dangkal, seperti rebutan cowok. Tapi di sisi lain, ternyata tayangan seperti sinetron yang saat itu aku tonton juga dengan keluarga, itu menjadi bahan diskusi keluarga untuk memberikan mana yang baik dan buruk, terutama bagi orang tua ke anak-anak mereka. Mereka secara tidak langsung menunjukkan bahwa, nah jangan kayak gitu, ini loh yang buruk tuh, nanti kamu kena karma kayak gini misalnya, gitu. Dan selain itu, sinetron itu juga secara tidak langsung menjadi bentuk pemenuhan voyeurisme. Ya, mungkin voyeurisme secara harfiah kita tahu adalah ya pemenuhan keinginan seksual untuk melalui dengan kita melihat ketelanjangan atau aktivitas seksual. Tapi dalam hal ini, sinetron maksudku adalah kayak misalnya kita berada di masyarakat dengan norma menggunakan pakaian yang minim itu misalnya dinilai tidak pantas gitu. Tapi dengan kita melihat sinetron dan
pemeran-pemeran dan aktor-aktornya yang bisa menggunakan pakaian-pakaian yang seperti itu, kita merasa punya kepuasan dalam melihat itu. Oh, ternyata menggunakan pakaian minim akan membuat kita tampak seperti itu, tampak seperti ini, kayak gitu. Dan atau ini sebenarnya juga bisa menjadi sinyal adanya kerapnya penggunaan male gaze dalam tayangan sinetron dan film remaja di Indonesia. Aku nggak begitu banyak ingat banyak male gaze ya di film remaja Indonesia. Yang aku ingat di film horor Indonesia banyak sekali male gaze di mana perempuan digambarkan sebagai sosok penggoda yang akhirnya cara mereka memproduksi film itu dengan menonjolkan sisi-sisi kewanitaan yang cenderung sensual. Tapi di film remaja Indonesia dan sinetron remaja Indonesia, seingatku, sepengalamanku dalam menonton sinema Indonesia tidak pernah sebanyak itu, aku rasa. Oke, cukup dengan ingatan awalku soal tayangan remaja yaitu sinetron. Ini beralih ke film remaja Indonesia hari ini. Karena setelah sinetron-sinetron tadi aku juga udah nggak banyak nonton TV lagi. Konsumsi mediaku sangat berubah drastis ke video on demand kayak Netflix, lalu juga platform kayak YouTube yang mungkin dan mungkin sesekali nonton film di bioskop itu. Jadi apa kabar film remaja Indonesia hari ini? Film soal remaja di Indonesia setidaknya masih mempertahankan format romansa di sekolah kayak AADC di 2018, lalu Surat Cinta untuk Starla, terus Dilan dengan 6 juta penontonnya. Film soal remaja atau kaum muda di Indonesia akhirnya tidak hanya bercerita soal romansa, terutama romansa di sekolah, tapi lebih dalam mengangkat soal tekanan sosial, yang akhirnya dalam hal ini film menjadi counterculture. Misalnya Imperfect yang tayang di 2018 dengan 2 juta penontonnya, yang mengangkat topik sensitif soal bentuk tubuh, di mana penampilan wanita terutama di tempat kerja itu menjadi isu sosial yang yang jarang diangkat tapi sebenarnya banyak terjadi di kehidupan nyata gitu. Gimana terutama dalam hal ini bagaimana industri kosmetik yang digambarkan di film Imperfect itu secara terang-terangan menggambarkan kalau industri kosmetik itu memang selalu mencari atau selalu membentuk kekurangan-kekurangan perempuan yang akhirnya membuat perempuan itu selalu membutuhkan produk-produk kosmetik gitu. Akhirnya ini menjadi komodifikasi rasa insecure dan ya itu yang aku rasa juga terjadi di industri kosmetik kita hari ini. Ada adegan saat Jessica Mila misalnya menggunakan perempuan yang punya standar kecantikan jauh dari masyarakat untuk model brand make up-nya. Dan akhirnya aku merasa ini juga yang akhirnya menjadi narasi dari misalnya brand make up kayak Reka, yang akhirnya mereka juga melakukan hal yang kurang lebih sama. Dan menurutku pada akhirnya bagaimanapun itu rasa insecure akan terus dikomodifikasi untuk menjadi produk kapitalis gitu. Entah bagaimana pengemasannya. Beralih dari Imperfect di tahun 2020, sinema Indonesia mengenal Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini atau NKCTHI yang sukses meraih banyak penonton saat itu. Ada kesenangan karena film sinema Indonesia akhirnya tidak hanya mengangkat soal romansa di sekolah, tapi isu-isu yang jauh lebih kompleks, isu-isu di keluarga, terutama keluarga Indonesia, di mana seorang ayah digambarkan punya kekuatan patriarki yang begitu kuat, masih punya banyak kekuatan untuk mengontrol anak-anaknya, bahkan saat anaknya udah dewasa. Dan bagaimana seorang ibu, seorang perempuan tidak punya banyak pilihan bahkan untuk membela dirinya sendiri, membela anak-anaknya. Film yang tipikal conversational yang deep kayak gini memang membutuhkan mereka yang memang punya literasi sinema yang memadai. Tapi di satu sisi aku juga merasa ada inkorporasi dari gaya-gaya yang awalnya tidak populer atau gaya-gaya alternatif menjadi yang akhirnya menjadi arus utama gitu. Misalnya ya tadi isu-isu kompleks seperti keluarga, lalu mental health, lalu juga isu soal ekonomi yang akhirnya banyak diangkat oleh film-film tentang remaja di Indonesia setelah NKCTHI ini muncul.
Karena setelah film ini muncul, film-film sequel dari NKCTHI ini juga akhirnya bermunculan dengan isu-isu yang masih serupa gitu. Aku merasa juga NKCTHI ini mengemas isu-isu tersebut dengan cara yang estetis gitu. Kayak misalnya Ardhito Pramono yang digambarkan sebagai toxic boyfriend, yang sebenarnya di real life sendiri ya, Ardhito Pramono ini sebagai gambaran seseorang yang estetis. I mean, ya mungkin orang bisa define estetik dengan cara mereka masing-masing gitu, tapi sebagai penyanyi indie dan bentukan Ardhito Pramono yang kacamata, rambut ikal, dan dia adalah gambaran perfect dari estetiknya, akhirnya dimasukkan ke sebuah film untuk menggambarkan seorang toxic boyfriend gitu. Dan aku yakin mungkin ada banyak orang yang akhirnya berkomentar kayak nggak apa-apa toxic boyfriend kalau boyfriendnya Ardhito Pramono gitu. Ya, akhirnya menurutku mungkin hal ini justru mengurangi esensi dari isu yang diangkat di film tersebut gitu. Niatnya mengangkat soal isu toxic boyfriend, tapi orang-orang malah salfok ke Ardhito Pramono yang memang parasnya cakep gitu. Alhasil sesuatu kayak mental health ini jadi sesuatu yang yang justru diromantisasi gitu, dan mungkin justru banyak orang yang tersesat karena mereka sendiri tidak menangkap dengan baik pesan yang ingin disampaikan itu sebenarnya kayak gimana. Selain itu, aku masih melihat banyak persoalan dari film remaja di Indonesia yang diangkat dari keluarga dengan ekonomi kelas menengah gitu, misalnya kayak Home Sweet Loan atau Satu Kakak Tujuh Ponakan. Dilema seakan kayak sebenarnya kita bisa, tapi kita terhalang karena motif ekonomi, norma, dan apapun itu ya, dan budaya komunal terutama yang masih kuat di film-film tersebut. Dan aku mulai bertanya, apakah mungkin untuk menyajikan film dengan isu sosial dan mental health di Indonesia ini masih harus menyasar ekonomi kelas menengah, karena mungkin pengunjung-pengunjung bioskop ini ya orang-orang kelas menengah gitu, yang akhirnya membuat isu-isu ini sering diangkat ya karena orang-orang yang datang kebanyakan ya ekonomi menengah, dan akhirnya membuat film ini untuk berusaha relate dengan orang-orang yang datang tersebut gitu. Dan ya pada akhirnya film memang punya aspek ekonomis dan ideologis, artinya mungkin dari beberapa sudut pandang film punya makna yang berbeda. Bagi penonton mungkin itu jadi sesuatu hiburan, bagi aktor mungkin jadi ya wadah untuk mengekspresikan diri, bagi negara itu mungkin menjadi ajang untuk memperkuat ideologi atau apapun itu. Jadi pengalaman sinema orang pada akhirnya memang berbeda-beda, termasuk ini dipengaruhi oleh banyak faktor ekonomi, sosial, kultural, dan termasuk literasi sinema dan pemahaman mereka atas suatu isu. Aku merasa film remaja Indonesia saat ini sudah banyak menyasar ke isu-isu yang memang dalam dan kompleks, kayak tadi isu keluarga, mental health, dan sebagainya. Tapi beberapa hal kayak aspek-aspek yang justru diromantisasi, yang akhirnya mengurangi esensi dari isi film itu sendiri yang memang harus diperhatikan kembali gitu. Jadi ya alih-alih juga berharap kepada produsen film untuk lebih apik lagi menggarap film, tapi juga berharap juga kepada penonton Indonesia untuk bisa memahami lagi pesan film dengan lebih baik gitu.